Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan hari raya, kapan hari raya, kapan puasa, kapan Idul Adha, kapan Idul Fitri, semua itu adalah amal ibadah jama'i. Karena dia adalah amal ibadah jama'i yang dilakukan bersama-sama kaum muslimin, maka seharusnya dikembalikan kepada siapa yang lebih berwenang untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, kapan tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan Idul Adha. Sehingga di situ harus ada satu komando. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berwenang untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, dan seterusnya. Di masyarakat kita ada beberapa ormas yang mereka punya metode yang berbeda dalam menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Demikian pula kapan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jika komando ini kita kembalikan kepada ormas, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan pernah ada kata sepakat. Sehingga misalnya ada 3 ormas atau 4 ormas. Terus dari 4 ormas ini, ormas yang mana yang akan dijadikan sebagai standar? Jika ormas A, mungkin ormas B, C, D tidak akan terima. Kalau kita sepakat dengan ormas B, mungkin ormas A, ormas C, dan ormas D juga tidak terima. Atau kita beralih ke ormas C, ormas yang lain juga nanti tidak akan terima. Sehingga kalau dikembalikan kepada ormas, maka akan memunculkan banyak sekali kata tidak sepakat. Dan itu nanti akan menyebabkan hari raya tidak mungkin bisa disatukan. Lebaran tidak mungkin bisa disatukan. Kapan tanggal 1 Ramadan juga cukup sensitif terjadi perbedaan. Karena itu sebenarnya siapa yang lebih berwenang? Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW memberikan arahan. As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun. Hari berpuasa adalah ketika kalian semuanya berpuasa. Hari berhari raya adalah ketika kalian semuanya berhari raya. Sehingga ketika di situ ada kebersamaan, itulah yang diinginkan. Dan yang paling berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dia yang punya kuasa berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya menentukan waktu untuk ibadah. Oleh karena itu, bagaimana dengan kasus orang yang dia sholat id berulang? Kalau sholat id itu berulang lebih dari sehari, misalnya pemerintah menetapkan di hari A, ormas yang lain menetapkan di hari B, ormas lain lagi menetapkan di hari C. Kita sebagai masyarakat muslim seharusnya yang lebih tepat yang mana? Kembalikan kepada yang lebih berwenang. Sehingga yang lebih berwenang dalam hal ini itulah yang kita ikuti. Maka sejatinya kita berhari raya hanya sekali di satu hari. Nah, ulama dalam hal ini apakah sudah membahas? Wallahu alam, yang kami ketahui dari kajian mereka dalam fatwa-fatwa yang mereka sampaikan itu terkait kasus penyelenggaraan dan pelaksanaan sholat id secara berulang tanpa uzur di satu tempat yang sama. Ya, jadi misalnya di satu kelurahan tertentu ada 3 atau 4 penyelenggaraan sholat id di kampung A, kampung B, kampung C. Nah, di bagian ini ulama beda pendapat. Apakah itu boleh ataukah seharusnya disatukan? Semuanya sepakat bahwa yang afdol adalah disatukan. Semuanya sepakat. Yang paling afdol adalah ketika bisa disatukan. Hanya saja mereka beda pendapat bagaimana kalau itu berbilang. Jika ada uzur, hukumnya boleh. Ada uzur itu misalnya tempatnya nggak cukup. Karena saking banyaknya kaum muslimin, sementara tempat untuk sholat id terbatas. Maka ketika ada uzur seperti ini, diperbolehkan untuk menyelenggarakan sholat id di beberapa titik. Yang kedua, jika tidak ada uzur, tempatnya cukup, masih longgar. Cuman masyarakat tidak menghendaki sholat id di satu tempat. Mereka pinginnya ada banyak panitia sholat id dengan aneka latar belakang yang ada. Apakah ini boleh? Sebagian ulama dengan tegas mengatakan dilarang karena tidak ada uzur.
dan ada sebagian ulama yang membolehkan. Di antaranya adalah, ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah, mereka membolehkan adanya sholat id berbilang di satu tempat yang sama. Demikian pula dalam mazhab Syafi'iyah, mereka membolehkan adanya sholat id yang berbilang, ya, fi aktsari min dzalik, lebih dari sebatas 2 atau 3 tempat. Meskipun yang afdol bagi semua ulama adalah ketika itu disatukan. Tapi ini pembahasannya berkaitan dengan sholat id di satu hari yang sama. Sementara kalau beda hari, maka kajiannya adalah terkait siapa yang berwenang dalam menetapkan kapan tanggal 1 Syawal, siapa yang berwenang menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, karena ibadah seperti ini seharusnya dilakukan secara berjamaah. Karena itu, bagi Anda yang sudah menetapkan hari rayanya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka Anda tidak boleh melaksanakan sholat id lebih dari sekali, karena harinya hari yang beda. Wallahu alam.